Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan mengangkat cerita tentang pejuang Palestina yang perangi Ukraina terbunuh. Sang ayah, dia martir buat Rusia. Pejuang Palestina yang perangi Ukraina terbunuh. Sang ayah, dia martir buat Rusia yang agung. Rami Al-Farah, anggota salah satu klaim paling berpengaruh di jalur Gaza, Palestina, dilaporkan tewas saat berperang untuk Rusia dalam invasi besar-besaran yang diinisiasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina. Radio Free Europa atau Radio Liberty mengabarkan hasil wawancara dengan ayah Rami Al-Farah, Haitham Al-Farah, yang mengatakan bahwa putranya meninggal pada tanggal 5 Agustus saat bertempur di Ukraina. Kabar lain, kantor berita Palestina melaporkan Rami terbunuh di Rusia. Menurut outlet berita, kematian Rami Al-Farah itu menandai kasus pertama kematian seorang Palestina yang diketahui terlibat dalam peperangan Rusia-Ukraina. Al-Farah terlibat dalam operasi dukungan militer yang membersihkan ranjau di suatu tempat dekat kota industri Bakhmut atau wilayah Donetsk timur Ukraina. Dia meninggal pada 5 Agustus, menyelamatkan teman-temannya yang terluka, kata ayahnya. Radio Free Euro Radio Liberty melaporkan kalau Rami Al-Farah lahir di Rusia pada tahun 1994 dari ibu Rusia dan ayah Palestina. Menghabiskan bertahun-tahun bersama keluarganya di jalur Gaza saat masih kecil dan kembali ke Federasi Rusia saat remaja. Dia melarikan diri dari Gaza setelah Hamas mengambil alih pada tahun 2007. Dia tinggal di kota Kurgansk di Krasnodar Krai, Rusia, daerah mana dia akan dimakamkan dengan penghormatan militer. Ayah Al-Farah mengatakan bahwa putranya yang memiliki kewarganegaraan Rusia dan paspor Palestina tidak dimobilisasi untuk berperang di Ukraina, tetapi secara sukarela menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Seorang prajurit Ukraina berlindung di Prat dekat Bakhmut di wilayah Donbas pada 8 Maret 2023. Setelah musim dingin dan salju, datangnya musim semi dengan hujan dan suhu yang lebih sejuk telah membawa kembali lumpur di medan pertempuran. Donbas, parit yang lapis baja, dan terkadang tank hancur setelah terjebak dalam lumpur. Dia mengatakan foto terakhir yang dia terima dari putranya diambil di Ukraina. Dia meninggal sebagai martir untuk Rusia yang besar, kata ayah Al-Farah kepada outlet berita, menyebut putranya pahlawan. Dia mengatakan bahwa penembakan di Ukraina yang menyebabkan kematian putranya adalah tindakan pengecut, karena dia tidak berperang tetapi terlibat dalam pembersihan ranjau. Laporan sejumlah media sebelumnya mengatakan rincian yang berbeda tentang kematian Rami Al-Farah. Outlet berita Palestina Alam 24 melaporkan kalau Rami Al-Farah tewas di Rusia karena serangan rudal. Sementara surat kabar Arab Al-Hayat mengatakan dia tewas karena ledakan granat berpeluncur roket di Moskow. Jenderal Israel Hamas berhasil berhenti perang. Secara resmi mereka menang. Sebuah helikopter Israel dengan sandera yang dibebaskan bersiap untuk mendarat di pusat media Schneider di Tel Aviv pada 24 November 2023. Hamas pada 24 November membebaskan gelombang pertama sandera yang ditangkap dalam serangan paling mematikan dalam sejarah Israel, berdasarkan kesepakatan yang menyebabkan gencatan senjata sementara diberlakukan di Gaza kembali ke wilayah Israel
di mana mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dipertemukan kembali dengan keluarga mereka, kata tentara. Jenderal Israel Hamas berhasil berhenti perang secara resmi, mereka menang. Israel melaporkan kalau Hamas masih menguasai Gaza 49 hari setelah agresi tentara Israel DF di jalur Gaza. Siapapun yang berduka atas Hamas harus melihat hari ini. Setelah 49 hari pertempuran, Hamas telah membuktikan bahwa mereka tetap kuat dan menguasai Gaza. Tulis laporan media Israel ini pada Jumat 24 November 2003. Laporan tersebut mengulas bagaimana Brigade Al-Qassam berhasil memperlakukan gencatan senjata di selatan dan utara jalur Gaza. Ulasan media Israel juga menunjukkan kalau sayap bersenjata Hamas tahu bagaimana dan kapan harus membawa para tahanan dan sandera ke rumah sakit Khan Yunis. Hamas tidak bertekuk lutut menghadapi penggempuran pasukan pendudukan Israel, kata media Israel. Hamas gendong sandera warga Israel merasa dikhianati IDF. Laporan itu merujuk pada perlakuan milisi perlawanan Palestina terhadap para sandera yang mereka sebut sebagai hal masih terlalu tidak masuk akal. Hamas dan sejumlah milisi perlawanan di Gaza menyebut memperlakukan sandera secara baik, merawat mereka sampai pertukaran benar-benar terjadi. Sebuah hal sebaliknya justru dilakukan oleh tentara Israel. Pasukan Hamas bahkan menggendong sandera hingga ke mobil. Hamas menunjukkan seseorang anggota Brigade Al-Qassam membawa sandera ke mobil Komite Palang Merah Internasional di Gaza pada 24 November 2023 menjelang pemindahan mereka ke Israel setelah 48 hari baku tembak dan pemboman yang merenggut ribuan nyawa. Sandera pertama yang dibebaskan berdasarkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas diserahkan pada 24 November, kata kedua belah pihak, hampir 7 minggu setelah mereka ditangkap. Semua tahanan Israel di Gaza diabaikan oleh pemerintah Israel, kata Channel 12. Laporan itu menyoroti kalau warga Israel justru merasa dikhianati IDF dan mereka mengancam akan melakukan pengkhianatan lain jika tidak dilakukan segala upaya untuk membebaskan sisa tawanan. Jika Hamas berhasil menghentikan berlanjutnya pertempuran, maka secara resmi mereka telah menang, kata Jenderal Pasukan Cadangan Israel Ziv. Ancaman IDF tak bikin gentar, warga Gaza berbondong-bondong kembali. Media Israel melaporkan pada hari sebelumnya bahwa puluhan ribu warga Palestina telah kembali ke jalur Gaza sejak pagi hari saat perjanjian gencatan senjata mulai berlaku kembali ke jalur Gaza utara dari selatan. Media tersebut menambahkan kalau pasukan pendudukan Israel akan mengambil tindakan tegas untuk mencegah warga Palestina berpindah antara selatan dan utara jalur Gaza. Sebagai tanggapan, anggota kabinet Israel Katz, mengatakan kepada Channel 12 dengan menyatakan tentara berusaha mencegah puluhan ribu warga Palestina kembali ke jalur Gaza utara. Situasi di utara tidak akan kembali seperti sebelumnya, kata dia. Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant menegaskan kembali kalau gencatan senjata adalah gencatan senjata jangka pendek dan tentara Israel akan kembali dengan kekuatan penuh pada akhirnya. Meskipun ada ancaman dari pasukan pendudukan Israel yang mengerahkan tank dan kendaraan militer di utara dan menargetkan para pengungsi yang meninggalkan jalur Gaza utara menuju selatan. Para pengungsi tersebut setelah penerapan gencatan senjata pada Jumat dini hari mulai kembali ke Gaza utara. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah sakit.
dan kuburan keluarga mereka untuk menentang pendudukan Israel. Pendudukan Israel mengancam akan menembaki siapapun yang mendekati pasukan yang ditempatkan di kota Beit Hanoun. Lapor koresponden Al-Mayadin. Warga sudah mulai kembali ke Beit Hanoun dengan penarikan pasukan pendudukan dan dimulainya gencatan senjata, tambahnya. Laporan itu juga mencatat bahwa pasukan pendudukan Israel dengan tentara mereka yang ditempatkan di kota mencegah warga untuk maju. Penduduk Beit Hanoun mengkonfirmasi bahwa pasukan pendudukan Israel melepaskan tembakan ke arah mereka yang mencoba melewati titik tertentu di Beit Hanoun. Sementara koresponden kami menjelaskan bahwa penduduk bersikeras untuk memeriksa properti mereka, terlepas dari ancaman yang dibuat oleh pasukan pendudukan Israel, kata laporan Al-Mayadin. Beberapa warga di Jalan Salah al-Din di jalur Gaza telah menyatakan bahwa IDF melepaskan tembakan ke arah perkumpulan warga yang keluar untuk memeriksa properti mereka dengan tank-tank ditempatkan di depan Kuwait Square di Gaza. Itu adalah sebuah cerita tentang peperangan dan kerusuhan di Gaza saat ini. Nantikan di cerita-cerita lainnya. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.